Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Putri Juliandini, Fitri Legianti, dan Feby Murnitasari. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang psikologi politik tentang kelompok. Yang pertama akan disampaikan oleh Feby Murnitasari. Baik, yang pertama itu ada pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Pengertian kelompok menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Homans pada tahun 1950. Kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Yang kedua, menurut Merton, kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan kolektiva merupakan orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai bersama dan yang telah memiliki rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan peran. Yang ketiga, menurut Ahmad S. Ruki, kelompok adalah sejumlah orang yang berhubungan atau berinteraksi antara satu dan yang lainnya, yang secara psikologis sadar akan kehadiran yang lain dan yang menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Yang kedua, karakteristik kelompok. Ada dua karakteristik yang melekat pada suatu kelompok, yaitu norma dan peran. Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan yang lainnya. Ada 3 kategori norma kelompok, yaitu norma sosial, prosedural, dan tugas. Norma sosial mengatur hubungan di antara para anggota kelompok, sedangkan norma prosedural menguraikan dengan lebih rinci bagaimana kelompok harus beroperasi, seperti bagaimana suatu kelompok harus membuat suatu keputusan. Karakteristik kelompok menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, terdiri dari 2 ciri atau lebih. Yang kedua, adanya interaksi yang terus-menerus. Yang ketiga, adanya pengembangan identitas kelompok, adanya norma-norma kelompok, adanya diferensiasi peran yang saling tergantung, produktivitas bertambah atau meningkat, dan saling membagi tujuan yang sama. Selanjutnya ada struktur kelompok. Struktur kelompok adalah pola interaksi yang stabil antara anggota kelompok yang berkaitan dengan bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antara anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Kelompok juga berfungsi dan terbentuk dari interaksi antar anggotanya. Kelompok juga dapat disebut sebagai jaringan kerja dari hubungan antar manusia, dan sebuah kelompok hanya akan efektif jika kerjasama yang dilakukan antar anggota kelompok tersebut efektif. Ketika 2 atau lebih individu bergabung untuk mencapai suatu tujuan, di saat itulah struktur kelompok berkembang. Namun, norma-norma yang berkembang di dalamnya interaksi yang terjadi antara anggota kelompok yang terbentuk dari peran-peran kelompok atau aturan-aturan dan norma-norma yang ada di dalam kelompok. Yang selanjutnya, formasi kelompok. Formasi kelompok merupakan tingkat dari atraksi di mana anggota-anggotanya terhadap satu sama lain dengan kelompoknya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Legianti. Baiklah, saya Fitri Legianti di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu perkembangan kelompok. Perkembangan kelompok cenderung terjadi dalam beberapa tahap, yaitu membentuk, menyerbu, mengatur, melakukan, dan menunda. Kesadaran kelompok tentang tahapan ini penting agar anggota mengakui bahwa suatu proses sedang berlangsung dan bahwa tahapan tertentu seperti penyerbuan adalah bagian dari kemajuan dan bahwa mereka tidak boleh berkecil hati atau menyebabkan ketakutan akan ketidakstabilan. Kesadaran pengembangan kelompok juga memungkinkan model diimplementasikan untuk memanipulasi tahapan yang berbeda. Pengaruh eksternal pada suatu kelompok akan memiliki efek yang berbeda, tergantung pada tahap mana kelompok itu berada dalam perjalanannya. Hal ini berimplikasi pada seberapa terbuka suatu kelompok harus bergantung pada tahap perkembangannya dan pada kekuatannya. Konsistensi juga merupakan aspek kunci dalam kelompok untuk sukses.
Selanjutnya, pengaruh konformitas dalam kelompok. Penerapan konformitas adalah kunci untuk memahami pengaruh kelompok dalam perilaku politik. Pengambilan keputusan dalam suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh konformitas. Hal ini berteori terjadi berdasarkan dua motif, yaitu yang pertama pengaruh sosial normatif dan yang kedua pengaruh sosial informasional. Peluang kesesuaian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peningkatan ukuran kelompok tetapi hanya sampai tingkat tertentu di mana ia mendatar, dan tingkat kebulatan suara dan komitmen untuk kelompok. Oleh karena itu, tingkat popularitas suatu kelompok politik dapat dipengaruhi oleh ukuran yang ada dan kebulatan suara dan komitmen yang diyakini oleh publik dari anggota yang sudah ada. Tingkat penyesuaian kelompok secara keseluruhan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat individuasi pada anggotanya. Juga konformitas dalam kelompok politik dapat dikaitkan dengan istilah koalisi politik. Selanjutnya, pengaruh minoritas. Minoritas adalah setiap kelompok kecil dalam setiap wilayah. Dalam hal ini, minoritas adalah mereka yang jumlahnya kurang dari 50% jumlah penduduk di wilayah domisilinya. Status minoritas pada umumnya diberikan kepada kelompok kecil masyarakat yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat berupa identitas ras, suku, budaya, bahasa, agama, pandangan politik, dan bahkan orientasi seksual. Pada umumnya, minoritas mengalami kesulitan untuk dapat diterima oleh kelompok mayoritas, dan bahkan oleh pemerintah di mana mereka berdomisili. Dengan jumlah yang sedikit dan presentasi di bawah 50% jumlah penduduk, maka minoritas dapat dipastikan sulit untuk dapat memenangkan ritual demokrasi di wilayah domisili mereka. Akan tetapi, minoritas juga memiliki hak untuk terwakili dalam organisasi negara, hak minoritas untuk berpartisipasi dan terwakili dalam proses politik merupakan hak yang sangat dilindungi oleh hukum internasional. Minoritas memiliki hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berserikat dan menentukan pendapat, serta hak untuk benar-benar terwakili dalam organisasi negara. Hak minoritas juga menyangkut hak untuk berintegrasi ke dalam entitas domisilinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum, dan hak untuk memilih identitas agama. Keseluruhan hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi kita. Dengan demikian, minoritas di Indonesia pada dasarnya telah terlindungi dengan adanya pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi kita tersebut. Politik minoritas adalah segala kegiatan politik yang diselenggarakan oleh kelompok yang kurang atau tidak terwakili dalam kehidupan politik di suatu wilayah. Dalam praktiknya, minoritas cenderung mempertimbangkan alasan keimanan, kebudayaan, strata sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat penerimaan kelompok mayoritas dalam mengambil keputusan politik tertentu, terutama bagi dirinya dan kelompoknya. Dalam konteks Indonesia, minoritas di Indonesia yang umumnya adalah non-Muslim dan non-Jawa, lebih banyak berafiliasi dengan kelompok nasionalis sekuler. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya keinginan dari sebagian pendiri bangsa ini untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam. Sementara kelompok Islam memperjuangkan dipakainya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, kelompok nasionalis sekuler yang menginginkan bentuk negara sekuler didukung oleh kelompok minoritas non-Muslim yang terwakili dalam BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Juliandini. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Putri Legianti, yaitu tentang kekuasaan. Dalam konteks politik, Machiavelli memandang kekuasaan sebagai suatu yang cenderung dilanggengkan oleh penguasa lewat berbagai cara. Dan cara apapun yang digunakan tidak menjadi persoalan, asalkan kekuasaan tersebut dapat dipertahankan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Menurut Eisenhower dalam Lunenburg 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, memperbaiki keputusan. Jika keputusan yang dipilih memiliki banyak kerugian, maka diadakanlah
musyawarah untuk mufakat, untuk memilih mana yang memiliki kerugian paling sedikit dan juga pendapat dari teman-teman lainnya. Langkah apa yang harus dilakukan jika gagal agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, konflik dan penyebab konflik. Konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat menjadi antar individu, antar kelompok kecil, bahkan antar bangsa dan negara. Sarwito W. Sarwono tahun 1995. Menurut Sarwono tahun 2001, penyebab munculnya konflik dalam kelompok dilatar belakangi oleh yang pertama dilema sosial, kompetensi, ketidakadilan, dan kesalahan persepsi. Selanjutnya, mungkin segitu presentasi kami tentang psikologi, tentang kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.